Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Kembali kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan, dan karena itu kita patut mengucap syukur oleh karena segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah, kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup yang Tuhan beri. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, urapi kami semua, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan 34. Nats kita pada ayat 27 demikian firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam perjanjian damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menghadapi konflik, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun di dalam pelayanan. Kejadian 21 ayat 22 sampai 34 mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam perjanjian damai. Abraham dan Abimelek, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, memilih untuk hidup dalam hubungan yang penuh damai dan keadilan. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pertama, hidup dalam integritas dan kesaksian. Abimelek datang kepada Abraham karena ia melihat bahwa Tuhan menyertai Abraham. Kesaksian hidup Abraham begitu nyata sehingga orang lain menyadarinya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus sehingga orang lain tertarik untuk hidup dalam kebenaran. Dan apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Dan apakah orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita? Kedua, menghadapi masalah dengan bijaksana. Abraham menghadapi masalah terkait sumur yang direbut oleh hamba-hamba Abimelek. Namun, ia tidak memilih kekerasan, melainkan menyelesaikannya dengan perundingan yang damai. Ini mengajarkan kita untuk tidak cepat marah atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mencari solusi dengan hikmat Tuhan. Ketika kita menghadapi konflik, apakah kita menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana? Apakah kita lebih mengutamakan perdamaian daripada emosi sesaat? Ketiga, membuat perjanjian yang kokoh. Abraham dan Abimelek membuat perjanjian yang jelas dan tegas untuk menghindari perselisihan di masa depan. Membuat perjanjian damai. Dan mereka memberikan tanda, yaitu 7 anak domba sebagai bukti bahwa sumur itu milik Abraham. Ini mengajarkan kita bahwa
Hubungan yang baik perlu dasar yang kuat, yaitu kejujuran, saling menghormati, dan komitmen untuk hidup dalam damai. Apakah kita memiliki komitmen untuk hidup dalam damai dengan orang lain? Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Abraham dan Abimelek ini, kita belajar bahwa hidup dalam damai adalah kehendak Tuhan. Kita harus menjaga kesaksian hidup, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kesadaran dan pengertian untuk kami selalu hidup dalam damai dan pembawa damai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biar firman-Mu menolong kami untuk hidup semakin lebih baik dan hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami mau menyerahkan segala aktivitas kami. Mohon berkat, bila Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari orang tidak bertanggung jawab, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dan bila senantiasa hidup kami ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, dan inilah doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.